Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, berjumpa lagi dengan channel saya Mas Tani. Di kesempatan kali ini saya mau sepil cabai gada evo saya, usia 70 hari dan udah ada yang mulai memerah ya bolo. Untuk rumputnya bolo, maaf kalau tidak enak dipandang karena rumputnya sangat lebat sekali. Sebenarnya ini sudah saya lakukan penyiangan bolo, tapi ya karena sudah tumbuh lagi dan belum sempat melakukan penyiangan lagi, jadi ya gondrong kayak gitu. Untuk kendala bolo, ini banyak yang rusak, leles karena cuaca ya bolo. Tapi alhamdulillah ya masih banyak yang lolos. Untuk saat ini kendalanya yang utama yang leles sama lalat buah itu bolo. Alhamdulillah sudah banyak yang merah, tapi harganya juga murah ya bolo. Tapi alhamdulillah, disyukuri saja, manusia hanya bisa berusaha berdoa. Penampakannya seperti ini bolo, diterpa cuaca yang ekstrim sekali, akhirnya banyak yang tumbang juga. Untuk awal-awal kemarin kelihatannya sangat jas sekali, tapi semakin kesini semakin kesana ya bolo. Di lahan kedua ini bolo, yang tanpa mulsa ini, persentase layunya dari 2000 batang kemungkinan ada 500-an batang ya bolo yang leles ya. Tapi kalau yang pakai mulsa kemarin bolo, yang di lahan pertama saya yang 4500-an batang kemarin, persentase layunya itu dapat dihitung dengan jari bolo, cuma beberapa 5 atau berapa gitu. Apa mungkin ini gara-gara jeraminya ini ya bolo, jadi terus mudah terserang bakteri dan jamur, akhirnya banyak yang tumbang dan leles. Dan faktor yang kedua ya ini karena cuacanya yang sangat ekstrim ini ya bolo, kemungkinan ya bolo. Untuk bolo-bolo yang sudah berpengalaman suhu-suhu ini gimana ini pendapatnya ini, tolong oret-oret di kolom komentar. Rencananya ini masih saya akan kocor lagi bolo dengan menggunakan fungisida dan bakterisida, dan mudah-mudahan ini layunya ini tidak semakin dodro ya bolo ya. Sebenarnya dengan karakteristik cabai gada evo ini bolo, dengan batang yang pendek-pendek, buahnya juga lumayan lebat bolo, ini saya sangat suka ini. Dan kemungkinan di musim penghujan depan insya Allah saya juga akan menanam gada evo lagi, tetapi saya akan campur dengan baja MC. Dan kalau menurut kalian ada yang lebih recommended, tolong tulis di kolom komentar ya bolo, nanti biar saya cobanya. Untuk lahan yang kedua saya ini bolo, yang tanpa mulsa ini bolo, ini pH nya sering ngedrop bolo, beda sama yang saya pakai mulsa yang lahan pertama itu bolo. Apa mungkin ya ini kelemahannya pakai jerami ini ya, pH nya sering ngedrop kayak gini ya bolo. Ya hitung-hitung buat pengalaman ya bolo, karena ya saya baru pertama kali ini pakai jerami. Biasanya saya terus menggunakan mulsa di musim kemarau maupun musim penghujan, dan ternyata perawatannya untuk fungisidanya lebih banyak ya bolo, jadi ya lebih banyak mengeluarkan biaya ya bolo. Dan untuk sekarang ini bunganya banyak yang rontok ya bolo, gara-gara kemarin kekurangan air. Biasanya hujan terus terang
beberapa hari kemarin dan nggak ada air untuk pengelepan, jadi ya kekurangan air jadinya bolo. Untuk sekarang bisanya hanya berharap dan berdoa ya bolo, mudah-mudahan nanti pas panen harganya melambung dan bisa balik modal dan untung ya bolo. Karena untuk saat ini harga cabai merah besar di daerah saya ini bolo sekitaran 15.000 per kilo, dan yang melambung itu cabai rawit ya bolo, hampir mencapai 50.000 per kilonya. Dan pas sekali saya musim kemarau ini tidak menanam bolo. Ya begitulah bolo, harga cabai naik turun tidak ada yang pasti, dan rezeki juga sudah ada yang mengatur ya bolo. Jadi ya penting tanamannya sehat, buahnya lebat, hati pun senang ya bolo. Oke bolo, cukup sekian spill saya. Bila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan kalau ada kritik saran, oret-oret di kolom komentar ya bolo. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.